Pembangunan yang katanya mendunia, dan hari ini kami membawa tuntutan simpel Pak Kadis, tidak terlalu ribet. Tuntutan kami hanya meminta kepala dinas untuk kemudian mengaudit kembali. Aliansi Pemuda Lombok Tengah menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP pada Senin 7 Juli. Mereka meminta pemerintah tegas untuk penertiban villa yang dibangun tanpa izin di kawasan Mandalika. Koordinator lapangan Hijrah mengatakan pihaknya menuntut Pemda Lombok Tengah untuk melakukan penertiban dan penataan terhadap seluruh villa yang dibangun tanpa izin atau ilegal yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan tanpa persetujuan formal dari instansi terkait. Selain itu, massa juga mendesak untuk melakukan audit dan transparansi terhadap seluruh proses perizinan investasi di kawasan Mandalika, serta membuka akses informasi publik tentang investor, nilai investasi, jenis usaha, dan lokasi kegiatan usaha. Hanya proses dan sebagainya. Dan kita melihat daripada investigasi DPM PTSP atau perizinan yang kemudian ada dugaan 200 villa yang kemudian ilegal, dan ada yang sudah berjalan dan lain sebagainya, ada yang masih proses pembangunan. Itu yang kita ingin tanyakan Pak Kadis. Sanksi tegas yang katanya dipublikasi di media kemudian akan dipanggil sampai sekarang. Sampai sekarang sudah dipanggil nggak Pak Kadis terkait dengan orang yang terlibat daripada villa 200 villa itu? Dan ada dugaan lagi bahkan bisa sampai dengan 400 atau 500 villa yang akan ada yang ilegal di wilayah selatan. Pak Kadis, kami tidak minta banyak-banyak. Kalau memang Pak Kadis punya data 200 villa itu, boleh nggak kami minta by name, by address villa yang kemudian dikatakan ilegal? Sementara itu, Kepala DPM PTSP Lombok Tengah, Jalaluddin, menerangkan sejauh ini pihaknya sudah melakukan pendataan di 3 dusun, dan hal itu juga sudah disampaikan kepada pimpinan. Hasil rapat yang dilakukan dengan Sekda Lombok Tengah juga dipaparkan, serta sudah mengambil keputusan untuk segera ditindaklanjuti. Jalal membeberkan dari jumlah villa yang dibangun secara ilegal atau yang belum berizin itu setidaknya ada sekitar 200 villa. Namun sebagian dari jumlah tersebut sedang dalam proses pengurusan izin. Kami sudah paparkan data dan Pak Sekda sudah mengambil keputusan-keputusan dalam rangka tindak lanjutnya. Pada saat sampai dengan saat ini proses itu masih dipilah, sedang dikaji oleh Dinas PUPR. Dalam hal ini informasi tata ruang. Nah, jadi hasil itu nanti menurut keputusan beliau itu akan disampaikan kepada Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga nanti hasil itulah yang akan menjadi keputusan Satgas terkait dengan hal-hal yang menyangkut soal-soal persoalan investasi. Dari Lombok Tengah, Anwar TV 9 memberitakan.